Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang diberkati lewat Menara Doa kami setiap hari, biarlah Bapak Saudara bisa memberikan link daripada Menara Doa kami ini kepada keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang terdekat. Biarlah kita menjadi berkat untuk banyak orang. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami datang hari ini Tuhan, kami berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Allah dalam kehidupan kami. Setiap hari bersama-sama kami ada di Menara Doa ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu buat kami. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan Engkau dengar, Engkau jawab ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan kami, biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas segala-galanya. Dan biarlah Engkau memberkati kami lewat firman-Mu yang akan mengubahkan, menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi sembah Dia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan beri buat kami. Hari ini kami datang Tuhan. Kami katakan bahwa Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan, biarlah ya Kau mengalir dalam kehidupan kami, menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami ya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan, dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus.
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan boleh datang, sembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Kami datang menyembah, kami berikan hidup kami kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau nyata bagi kami, Tuhan Engkau luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, bawa kami dekat kepadamu, bawa kami dalam hadirat-Mu Bapa. Yesus, Kau keselamatan bagi kami, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Satu-satunya keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan. Tuhan, Kau nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari dari awal katakan, kemanakah, haleluya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu.
Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Sembah Dia, saudaraku, sembah. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu. Tuhan, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kekuatan, penghiburan. Tuhan Yesus, di menara doa ini, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama berdoa, masuk hadirat. Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini. Oh ya, dimanapun saudara berada sekarang, lawatannya sedang menjamah hati setiap saudara. Yesus, oh ya labaka, syalabala bala bala bala. Tuhan perbaharui setiap hati kami. Tuhan perbaharui setiap pikiran kami. Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan. Tuntun ya Tuhan dengan firman-Mu. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Angkat penderitaan setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan pengertian. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk terobosan ya Tuhan. Terobosan ke setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Aku berdoa untuk transformasi, perubahan hidup kami. Yesus. Tolong ya Bapa, lawat kami semua lawat. Bawa kami terus bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan, makin kenal Engkau. Biar kami hidup sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami ingin semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Pakai kami untuk bisa membawa ya Tuhan. Ya Tuhan. Jiwa-jiwa untuk diselamatkan ya Tuhan. Pakai kami untuk beritakan Injil-Mu. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan.
Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, saya ingin sharingkan satu bahan firman Tuhan, ya kan, tentang pertama mungkin ini bisa dipakai ya, pertama untuk renungan pribadi kita. Ya kan, untuk memastikan saudara tentang keselamatan. Ya, untuk supaya bisa bagaimana cara memelihara keselamatan itu. Ya, supaya kita nggak seperti kayak ya sudah selamat tapi kita nggak pelihara. Yang kedua, bahan ini bisa saudara gunakan untuk saudara bisa gunakan untuk menginjili atau memberitakan Yesus kepada orang-orang yang saudara kasihi. Oleh karena itu saya akan berikan judul khotbah saya ini hari ini adalah pesan keselamatan. Yaitu siapa yang paling penting bagi kita. Ini judulnya, siapa yang paling penting. Coba saudara mulai pikir sekarang, siapa yang paling penting dalam hidup kita. Saya mengerti saudara Kristus ya adalah baik ya jika hidup kita ini dipenuhi atau berisi tentang pencapaian, kekayaan, hubungan yang berharga ya kan. Namun saya melihat saudaraku yang Kristus ada banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengejar sukses, membangun reputasi, mengumpulkan harta. Nah hari ini saudaraku, saya ingin mengingatkan kembali siapa yang paling penting dalam hidup saudara. Apakah kesuksesan itu, apakah harta itu, semua kita butuh. Tapi sebenarnya yang paling penting buat kita. Ya, kita harus mengerti bahwa saya ingin ingatkan bahwa hidup kita perlu hidup untuk fokuskan kepada apa? Kekekalan, perkara-perkara yang di atas. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Injil, ya, Matius 16 ayat 26 katakan begini saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Apa yang bisa didapat dari seluruh dunia? Ya bisa namanya kesuksesan, popularitas, kekuasaan, saudara, kekayaan, apa semua punya. Lalu dikatakan begini, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya? Maksudnya apa ganti kalau udah kehilangan nyawa? Sebagai ganti nyawanya apa yang bisa diberikan? Nah hari ini saudara kita coba renungkan ya. Siapakah yang paling penting? Jadi apa yang penting dalam hidup kita itu akan menentukan nanti di saat-saat kritis. Ya saudaraku, itu siapa yang paling penting dalam hidup kita. Yang kedua, saya mau inikan lagi kita bahas. Mengapa Tuhan Yesus satu-satunya yang paling kita perlukan. Paling penting dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kepastian keselamatan. Jadi kita akan bahas di sini saudara, siapa yang paling penting? Ya, siapa yang dapat menyelamatkan? Yang penting kan orang bisa selamatkan jiwa kita, menyelamatkan harta kita, menyelamatkan nyawa kita. Itu paling penting saudaraku. Nah, banyak orang berpikir saudaraku, dokter tenang. Ya, yang pertama saudaraku, ya, dokter tidak bisa mencegah kematian. Saya mau kasih tahu. Satu hari, ya saya punya kawan bukan orang Kristen sih. Dia pengusaha sukses ya. Mungkin dia bercanda ngomongnya. Pas ketemu di airport saudaraku, dia sudah tahu saya pengusaha, saya harus seorang pendeta. Dia bilang begini, saudaraku. Yang penting, dia bilang, Pak Pendeta, dia panggil. Yang penting Pak Pendeta, ya kan, kita punya uang banyak. Ya kan, kalau udah punya uang banyak kita bisa beli asuransi paket lengkap. Ya kan, kalau punya uang banyak kita bisa bayar dokter-dokter hebat. Waktu dia ngomong seperti itu, maksudnya bukan untuk bagaimana, mungkin bercanda lah. Saya tahu bercanda ini, bercanda. Ya kan, saya dengar, saya lihat, ya kan, saya renung. Yang penting uang. Uang itu bisa kita buat apa, bayar dok segala macam. Saya ngerti. Tapi saya pikir-pikir saudaraku, ya kan, saya sudah berkali-kali bicara tentang contoh seorang yang paling hebat. Seperti dunia tuh dia genggam lah. Namanya Alexander the Great.
Saudaraku, di usia 30-an tahun, 33 tahun dia udah kuasai dunia, saudaraku. Apapun dia punya. Dia pesan waktu dia menjelang dia mau mati sama jenderal-jenderalnya. Dia bilang, nanti ya kau kumpulkan dokter paling hebat, ya kan, di kerajaan ini. Dan mereka lah kau pilih, dia bilang 6 atau 8 orang untuk gotong daripada mayat saya nanti. Di peti mati, nanti dokter-dokter hebat itu. Bingung kan nanya, ngapain harus dokter yang paling hebat? Saya mau kasih tahu kepada dunia, ya kan, dokter hebat sekalipun tidak bisa, ya kan, mencegah seseorang dari kematian. Jadi kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Teknologi medis bisa memperpanjang usia kita, tetapi tidak bisa menghindarkan kita dari kepastian kematian. Saudara kenal gak nama seorang yang bernama Steve Jobs? Dia adalah pendiri Apple, saudara. Ya, handphone segala macam gadget. Ya saudaraku, dia memiliki segalanya. Punya kekayaan, punya pengaruh, punya kecerdasan. Namun ketika dia menghadapi, saudara, kena kanker, ya kan, penyakit. Tidak ada satu dokter pun bisa mencegah kematian dia dalam usia yang cukup muda ukurannya, 50 tahun. Saudara Yesus. Jadi semua kekayaan tidak bisa nambah 1 detik pun dalam hidup dia. Kenapa saudara hal ini terjadi? Saudara, Tuhan berkata di sini saudaraku. Roma 6 ayat 23 katakan apa? Upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan itu berbicara kepada Adam. Dia bilang semua pohon buahnya kau boleh makan di taman ini. Di ayat yang ke-17, Kejadian 2 ayat 17 kata, tetapi untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya jangan kamu makan. Pada hari kamu makan, kamu akan mati. Saudaraku, yang kasih Yesus, iblis, dia tipu Adam. Dia tipu Adam lewat siapa? Lewat Hawa. Saudara, akhirnya Adam dan Hawa, dia makan buah itu saudaraku. Pada hari Adam makan buah itu, saya mau nanya sama saudara, apakah Adam mati? Secara jasmani dia tidak mati. Tapi kita harus tahu kematian itu ada 3 jenis. Pertama adalah kematian apa? Kematian rohani. Kematian rohani adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Pada saat Adam makan buah itu, Adam memang betul ketemu Tuhan. Tuhan tebus dia. Dia telanjang, dikasih kulit binatang, dikasih pakaian. Tapi setelah itu saudara, Adam tidak boleh lagi tinggal di mana? Di Taman Eden. Itu namanya kematian yang pertama dialami. Namanya kematian roh, terpisah hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, dampak daripada kematian rohani mengakibatkan kematian jasmani. Saudaraku, Adam akhirnya mati, Hawa mati, semua manusia yang adalah keturunan Adam itu akan mati secara apa? Jasmani. Tetapi saudara cuma jasmaninya, kematian jasmani adalah terputusnya hubungan kita dengan siapa? Dengan dunia sekitar. Saudara, tetapi ada kematian yang ketiga yang dimana Allah tidak kehendaki dari manusia. Yaitu apa saudara? Kematian kekal. Saudara, karena dosa itu kematian kekal. Itulah sebabnya saudara. Itulah sebabnya saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Maka dia berikan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya apa saudara? Setiap orang yang percaya kepada Yesus anaknya itu. Tidak yang dimaksud tidak binasa ini apa saudara? Tetap tidak binasa, tetap mengalami kematian jasmani, tapi dia tidak mengalami kematian rohani. Kematian rohani dibangkitkan, lalu dia akan dapatkan hidup yang kekal. Ibu bapak bisa ngerti, katakan amin saudara. Nah inilah yang perlu saudara dan saya sebagai orang Kristen pahami. Yang paling penting dalam hidup kita, yang bisa menyelamatkan kita. Saudara, nyawa kita itu siapa namanya? Tuhan Yesus.
bukan dokter, bukan harta kita, bukan uang kita, bukan kepintaran kita, saudara, bukan pengaruh kita, tetapi namanya siapa? Tuhan. Itu yang penting. Ini yang kalau Yesus paling penting dalam hidup kita, pasti kita harus rawat. Sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga, itu pasti kita akan rawat. Rawat saudara Yesus. Dengan cara apa? Merawat. Dengan cara apa? Membangun hubungan yang makin dekat, makin kenal. Saudara. Jadi yang pertama saudara Kristus ya, yang gak bisa tolong kita. Ya kan, yang gak bisa menyelamatkan nyawa kita, itu namanya dokter. Teknologi kedokteran hanya memperpanjang usia, tetapi tidak bisa mencegah kematian. Karena upah dosa adalah maut. Katakan amin saudara. Yang ketiga, saudara, yang kedua adalah apa? Keluarga kita pun tidak bisa menyelamatkan. Kalau ada orang yang begitu mengagungkan, mengidolakan dokter, itu tidak salah. Tapi ingat, saudara, dokter terbatas. Yang kedua, tentang keluarga. Ya kan saudaraku, saya melihat ada orang-orang tertentu yang begitu cinta sama keluarga. Mengutamakan keluarga lebih daripada segalanya. Bagus, tidak ada salah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa keluarga tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Saat kita meninggal dunia, keluarga mungkin menangis. Waktu kita dalam masa-masa kritis, maksud saya. Dalam masa kritis, keluarga cuman bisa menangis, bisa berdoa, nemenin di ranjang. Tapi keluarga, saudara, tidak bisa bawa kita ke surga. Tidak bisa menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ya, kenapa saudara Kristus? Mazmur 49 ayat 8 dan 9 katakan begini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah atas dirinya. Karena harga tebusan bagi nyawanya terlalu mahal. Dan harus dibayarkan selama-lamanya. Saya mau katakan begini saudaraku. Jadi kadang-kadang saya melihat gini. Demi keluarga. Nanti daripada keluarga besar nanti saya dikucilkan. Ya, seseorang bisa yang namanya melanggar atau melukai, ya kan, hati daripada Tuhan. Ini saya bilang, kalau Tuhan tuh berharga, saudara akan tetap hormati Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara bisa berdiri teguh di atas kebenaran. Saya mau kasih tahu begini, keluarga yang paling mencintai kita sekalipun, keluarga yang paling kita cintai sekalipun, mereka tidak akan dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal. Mereka tuh hanya bisa membantu kita menguatkan di saat kritis. Meneguhkan iman kita di saat kritis. Katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku ya. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Ya, kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah apa? Utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, di ayat yang lain saudara, Lukas 18 ayat 8, saya mau katakan lagi, kita akan baca sama-sama lagi saudara. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pada waktu masa-masa kita, masa kritis kita saudara, perhatikan, keluarga kita, ya kan, hanya bisa membantu untuk bisa jagain iman kita. Kalau bisa itu iman kita makin matang, makin sempurna. Saudara, makin matang. Ketika iman sudah matang, pada saat itulah saudara. Tapi kalau keluarga tidak bisa nyelamatin kita apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya gini. Mengapa hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita? Mengapanya Tuhan Yesus? Saya akan jelaskan saudara. Ya, Alkitab katakan dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun. Maksudnya keselamatan begini saudara, ya kan? Ya kan? Kematian rohani bisa dibangkitkan lagi sehingga kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Kematian kekal bisa diubah, dibatalkan supaya kita bisa mendapat hidup yang kekal di sorga. Itu hanya lewat siapa? Yesus. Itu namanya keselamatan. Keselamatan adalah kita dibebaskan dari hukuman api neraka. Karena hari ini kita ambil keputusan untuk percaya Yesus. Membangun hubungan dengan Yesus. Ya kan? Karena Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan apa? Dengan Allah. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Yang ketiga katakan amin saudara. Karena saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Yesus dari kematian rohani akibat dosa kita. Kita diampuni dosa kita, kita dihidupkan lagi. Tetap kita akan mengalami kematian jasmani, tetapi kita tidak akan mati selama, kita akan tetap hidup selama. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara, maka saudara dan saya, kita semua yang dikuburkan, tulang-tulang kita, Tuhan akan bangkitkan dari kematian. Kita pakai tubuh kemuliaan. Itulah namanya keselamatan. Ya, keselamatan ini hanya bisa diberikan oleh Yesus. Saudara, itu Alkitab katakan. Nah, Yesus sendiri berkata dengan jelas dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan gini saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan untuk ke surga. Dialah kebenaran. Tidak ada satu manusia pun yang benar. Kebenaran manusia yang saudara haruslah dia menunjuk. Aku benar karena Yesus. Katakan amin saudara. Dan kita bisa mendapat hidup. Bukan mati lagi. Hidup artinya hidup yang sesungguhnya adalah hubungan dengan Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi saya simpulkan 3 hal. Kenapa kok Yesus, saudaraku, yang mampu menyelamatkan nyawa kita, jiwa kita. Yang pertama, saudara, karena Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Ketika dosa kita diampuni, kita yang mengalami kematian rohani, kita dibangkitkan lagi jadi hidup. Kita punya hubungan dengan Allah. Yang ketiga katakan amin. Saudara bisa berbicara kepada Allah. Saudara bisa rasakan hadirat Allah. Saya punya sahabat, saudara, ya kan, dari agama lain dulu. Saya tidak pernah puluhan tahun saya jalani, tidak pernah rasakan hadirat Allah. Saya nggak pernah rasakan hadirat Allah dan saya tidak ngerti, tidak pernah merasakan atau mengerti ada Tuhan yang mendengar. Tuhan bicara sama saya. Tapi pada waktu saya bertobat, saya terima Yesus, saya terima keselamatan. Saya tahu dosa saya diampuni. Pada saat itulah dia bilang, saya seperti hidup punya hubungan dengan Allah. Hanya doa. Saya rasakan Allah hadir, kehadiran Allah. Yang ditandai dengan adanya apa? Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga katakan amin. Jadi ketika dosa yang berkuasa untuk mengampuni dosa kita, itu siapa? Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan begini Alkitab. Darah Yesus, anaknya, menyucikan kita dari segala dosa. Bukan perbuatan baik yang menghapus dosa. Dosa gak akan pernah bisa terhapus dengan perbuatan baik kita. Saudara sudah ngerti? Katakan amin. Saudara sudah ngerti dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kenapa kok? Ya kan tidak semua para pelaku korupsi, koruptor. Itu semua orang jahat. Itu banyak yang banyak berbuat baik. Beribadah. Saudara, menolong orang-orang miskin. Kebaikannya tidak bisa membatalkan kejahatannya, saudara. Yang tidak pidana ringan aja lah. Apa saudaraku? Ketika saudara melanggar lampu merah. Kalau di Jakarta ganjil genap. Saudara langgar peraturan lalu lintas. Saudara baru ditangkap sama polisi. Gak bisa ngomong. Pak, saya ini orang baik loh Pak. Banyak bantu. Ya kan, kasih makan orang miskin segala macam. Ya kan, itu saya udah bantu banyak orang. Udah ada bisa. Gak ada urusan itu. Apalagi hukum Allah. Saya bisa ngerti sini kata. Yesus yang sanggup mengampuni dosa itu. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya, hakim yang akan memutuskan
Bersalah atau tidak bersalah. Saudaraku, dialah Allah yang sanggup mengampuni dosa setiap manusia. Kata, apa tandanya seseorang diampuni dosanya? Hidupnya ada dalam kebenaran, damai sejahtera. Yang kedua, kenapa Yesus paling penting dalam hidup kita, saudara? Ya kan? Kenapa Yesus bisa berkuasa menyelamatkan kita? Karena hanya nama Yesus, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menulis nama kita di dalam apa? Kitab kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudaraku, tidak ada, ya kan, tidak ada nama. Alkitab katakan kalau orang gak ditulis namanya situ. Siapa yang nulis? Yesus. Kenapa kok Yesus bisa nulis nama kita? Karena saudara, kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Ya kan saudaraku, kita percaya pada Wahyu 20 ayat 15 katakan apa? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kita gak bisa beli surga, saudara, tapi kita bisa menerimanya, ya kan, dengan iman. Oleh karena anugerah Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, hanya Yesus yang berkuasa untuk membawa kita pergi ke surga. Pertama, karena dia berkuasa mengampuni dosa kita. Yang kedua adalah apa, saudaraku? Karena dia yang berkuasa untuk menulis nama kita dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, ya kan, hanya dia yang bisa membawa kita pergi ke surga. Setiap orang yang diselamatkan, coba saudara lihat, itu, ya kan, mereka akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Seorang yang diselamatkan, sebelum dia mengebus nama terakhir, dia ketemu Tuhan. Makanya saya melihat, saudaraku, kalau mayat daripada orang-orang percaya yang dekat sama Tuhan, waktu dia sakit, mukanya serem, susah gitu. Tapi ketika dia meninggal, mayatnya saya sering layani itu, saya lihat mayat. Dulu saya takut lihat mayat saudaraku. Ya, itu apa? Semua mukanya apa? Senyum. Seperti gitu. Tenang. Rasanya tenang sekali. Saudara, kenapa? Ini janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan datang lagi. Jadi kedatangan Tuhan tuh bisa dua versi. Pertama, dia datang secara pribadi untuk jemput kita. Untuk bawa kita ke surga. Yang kedua, dia datang di awan-awan. Ya kan, kita yang sudah meninggal mungkin kita akan dibangkitkan dari kematian. Kita yang masih hidup, tubuh kita diubah pakai tubuh kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana saya bisa memastikan keselamatan saya, Pak? Wahyu 3 ayat 20 bicara buka hati. Buka hati. Karena Yesus berkata apa? Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalamnya, mendapatkannya, dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Alkitab selalu gambarkan, saudaraku, setiap orang yang mengundang Yesus masuk dalam hatinya, ya kan saudaraku, maka apa yang terjadi? Dia akan punya persekutuan dengan Tuhan. Dia selalu, ini seringkali aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Makanya kenapa ya saudara ya, ada kata, salah satu hamba Tuhan namanya ya saudara Agustinus. Dia berkata begini saudaraku, di dalam diri manusia ya, itu ada ruangan kosong, ruangan hampa ya di dalam hati ini saudara, yang tidak bisa diisi dengan kesuksesan, kekayaan, saudara, popularitas, apapun juga. Saudaraku,
hanya bisa diisi oleh apa saudara? Oleh penciptanya sendiri. Namanya siapa? Yesus. Jadi dia puas, dia kenyang. Makanya ini selaras dengan aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan aku. Itu kata makan. Kalau udah makan, habis makan kita apa? Kenyang, puas. Cukup dah. Makanya orang-orang yang bisa menyadari tentang keselamatannya. Ada Yesus. Yesus itu cukup buat saya. Makanya ada satu lagu ya kan. Christ is enough for me. Yesus itu cukup. Kenapa Yesus cukup? Karena dia yang menyediakan hidangan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Hidangan apa? Kepuasan rohani. Saudara. Makanya hanya orang yang beribadah. Hanya orang yang menyembah. Masuk hadirat. Orang yang bisa apa saudara? Berkata, aku puas. Aku cukup. Aku kenyang. Aku bersyukur. Katakan amin saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Teknisnya untuk kami bisa buka hati, teknisnya gimana Pak? Selain saya buka hati, Roma 10 ayat 9 katakan gini. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Katakan amin saudara. Jadi mengakui saya ini butuh Tuhan. Saya butuh Yesus. Ya kan? Lalu percaya bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa saya. Supaya saya bisa dapatkan hidup kekal. Hidup kekal artinya saya punya hubungan ya dengan Allah. Dan saya percaya saya diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Jadi saat kematian tiba, semua sukses, semua kekayaan, semua jabatan, keluarga tidak bisa tolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Poinnya pastikan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Pastikan saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jangan tunda karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Ya, 2 Korintus 6 ayat 2 katakan apa? Sesungguhnya waktu ini, hari ini, pada waktu saudara mendengarkan khotbah saya ini, inilah waktu perkenanan. Waktu Tuhan mau menyelamatkan kita. Waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tuhan mau berikan kita kesempatan yang baru. Kesempatan yang kedua. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Terimalah Yesus saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bicara sama dia kapanpun. Minta tolong sama dia kapanpun. Layani dia. Senangkan hatinya. Saudara, saya percaya dia akan menyertai saudara. Kalau dia menyertai, saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan, ya Tuhan, pesan Injil damai sejahtera. Kami butuh Engkau Yesus. Engkau lah yang paling istimewa, paling terutama, paling penting dalam hidupku ya Tuhan. Katakan dalam doamu, katakan Tuhan Yesus, Engkau lah yang paling penting dalam hidupku. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Masuk dalam hati kami. Jadi Tuhan, jadi Raja. Bicara ya Tuhan. Kami tidak mau hidup menurut keinginan sendiri, kehendak sendiri, kebenaran sendiri. Kami mau hidup Tuhan menurut kehendak-Mu. Kebenaran-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu. Yesus. Selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya akan kunyatakan besar setiamu Tuhan.
Setiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami, yang mau mati di salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Engkaulah kebenaranku ya Tuhan. Bukan aku yang benar, tapi Engkaulah kebenaranku. Aku benar karena dibenarkan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Kami boleh punya hubungan ya Tuhan dengan Engkau ya Allahku. Engkau Yesus yang mendamaikan kami dengan Allah. Biar kami mau hidup damai dengan semua orang. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Persembahan Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang jumpa permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.